Selamat datang di Otherworldly Horror, tempat kisah-kisah tak terkatakan dibangkitkan dari bayang-bayang. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita menyelaminya. Malam ini, sebuah kisah akan membawa kalian ke tengah rimba yang tidak tercatat dalam peta, di mana bisikan bukan berasal dari manusia, dan keheningan adalah pertanda akan datangnya sesuatu. Masih ingat dengan jelas malam itu, ketika langkah pertamaku menuju hutan itu terasa seperti keputusan terakhir yang akan pernah kubuat dalam hidup. Bukan karena aku terpaksa, bukan pula karena aku tersesat, tapi karena aku memilih. Dan pilihan itu, tanpa aku sadari, adalah menyeberang dari dunia yang hidup ke dunia yang diam. Dulu, hutan itu tidak punya nama di peta manapun. Bahkan warga desa di sekitarnya hanya menyebutnya dengan istilah samar, seperti ujung bisu, atau punggung sunyi. Tapi ada satu nama yang terus beredar dari mulut ke mulut, dari kisah yang dibisikkan saat hujan deras turun dan listrik padam. Hutan pemanggil arwah. Tidak ada penanda jalan menuju ke sana. Bahkan Google Maps sekalipun tidak bisa menuntunmu. Tapi anehnya, bagi mereka yang sedang kehilangan seseorang, kehilangan arah hidup, kehilangan diri sendiri, jalan itu muncul seperti dipanggil. Bukan mereka yang menemukannya, tapi jalan itu yang menemukan mereka. Aku saat itu sedang berada di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, desa yang sepi dan tenang, terlalu tenang. Aku datang sebagai peneliti, katanya. Tapi kenyataannya, aku sedang mencari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Selama bertahun-tahun aku mengumpulkan cerita tentang tempat-tempat terlarang, rumah kosong yang dihuni oleh penunggu, sumur tua yang tak pernah mengering darahnya, bahkan jembatan yang memakan bayanganmu jika kau menyeberang sendirian. Namun semua itu tidak cukup. Aku ingin lebih. Aku ingin sesuatu yang tidak sekadar menyeramkan. Aku ingin bukti dari dunia lain. Dan begitulah aku mendengar tentang hutan ini. Warga desa tidak pernah mengajakku bicara langsung. Mereka hanya memandangku dengan tatapan yang berat, seperti mereka tahu bahwa aku tidak akan pulang. Salah satu dari mereka pernah berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Kalau kau benar-benar ingin masuk, jangan bawa nama siapa-siapa." Aku tidak mengerti saat itu. Tapi kini, kalimat itu terdengar seperti petunjuk terakhir sebelum tenggelam. Pada malam keempat aku di desa, hujan turun seperti air dunia sedang ditumpahkan sekaligus. Angin meraung, dan listrik padam. Seolah alam sedang merespons sesuatu yang tidak bisa dihindari. Aku duduk di penginapan sederhana, membuka catatan usang milik seseorang yang menghilang di desa ini 2 tahun lalu. Seorang jurnalis yang katanya ingin membuktikan bahwa kematian bisa dipanggil jika kita tahu jalannya. Di halaman terakhir catatannya, hanya ada satu kalimat, ditulis dengan tinta merah seperti darah yang mulai mengering. Aku mendengar mereka memanggil dari antara akar. Dan seketika itu juga, aku mendengar suara dari luar. Suara ranting yang patah. Suara seperti langkah kaki, tapi terlalu lambat dan berat untuk manusia. Aku membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Tapi jalan itu, entah sejak kapan, muncul di sana. Jalan tanah yang sempit, diapit oleh pepohonan tua dan akar yang menjulur seperti tangan. Jalan itu tidak ada kemarin. Tidak ada tadi siang. Tapi sekarang, saat aku membuka jendela, ia menunggu, memanggil. Aku mengambil tasku. Bukan karena aku siap, tapi karena aku tahu, jika aku tidak pergi sekarang, jalan itu akan hilang. Dan aku akan kehilangan kesempatan untuk melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Aku tidak tahu apa yang menungguku di dalam sana. Tapi malam itu, tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah masuk ke hutan pemanggil arwah. Langkah-langkahku semakin dalam, semakin jauh dari peradaban. Hanya suara langkahku sendiri di atas dedaunan basah yang terdengar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam. Hutan ini terlalu sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang menekan. Seperti sesuatu sedang mengintai dari balik batang-batang pohon. Seperti seluruh hutan menahan napasnya. Senter kecil di tanganku mulai berkedip. Aneh, karena baterainya masih baru. Tapi aku tahu, kadang-kadang tempat seperti ini, tempat yang terlepas dari aturan dunia manusia, bisa mempermainkan benda elektronik. Seolah medan energi lain sedang bekerja. Di kejauhan, kabut turun perlahan. Tapi ini bukan kabut biasa. Kabut ini tebal dan diam,
menggantung di antara pepohonan seperti tirai yang sengaja ditutup agar tak sembarang mata bisa melihat ke dalamnya. Dan di balik kabut itu, aku mulai melihat sesuatu. Bayangan, bukan manusia. Terlalu tinggi, terlalu membungkuk, terlalu kabur. Tapi ia berdiri dan diam, hanya mengamati. Ketika aku mencoba menyorotkan cahaya ke arahnya, ia menghilang, bukan berlari, bukan mundur, tapi larut ke dalam kabut seolah memang bukan bagian dari dunia ini. Aku terus berjalan, menyusuri jalur tanah yang makin lama makin sempit. Akar-akar pohon mulai menjulur dari tanah, besar dan licin. Beberapa membentuk seperti pola, seperti jaring-jaring besar yang sengaja ditanam untuk menjebak. Tapi yang paling membuatku berhenti sejenak adalah suara yang mulai terdengar dari bawah, dari arah tanah. Bukan suara hewan, bukan suara angin. Suara berbisik. Aku membungkuk, meletakkan telinga dekat ke tanah. Suara itu memang datang dari bawah. Masuk, lebih dalam, lebih dalam. Aku melonjak mundur. Bukan karena ketakutan, tapi karena suara itu bukan hanya suara. Ia masuk ke kepala, menekan seperti palu di dalam tengkorak. Dan saat aku menatap ke arah akar yang tadi kulangkahi, aku melihat mereka mulai bergerak. Bukan karena angin. Bukan karena hewan. Akar-akar itu merangkak pelan, seolah hidup, seolah menjulur ke arahku. Aku tidak lari. Bukan karena berani. Tapi karena aku tahu, di tempat seperti ini, panik hanya membuatmu mudah dilacak. Aku mengatur napas, menyalakan kembali senternya. Cahaya berkedip-kedip, tapi cukup untuk kulihat sesuatu tergeletak beberapa meter di depanku. Buku. Sebuah buku tua, kotor, dan setengah terbuka. Ketika aku memungutnya, halaman-halamannya lengket dan penuh lumpur. Tapi satu halaman terbuka jelas, dan di sana tertulis dengan tulisan tangan yang compang-camping. Hari ketiga. Mereka tidak membiarkanku tidur. Mereka menyanyikan lagu tanpa suara di tengah malam. Aku mencoba menutup telinga, tapi mereka masuk lewat mimpi. Aku tidak tahu siapa aku sekarang. Tapi mereka tahu namaku. Mereka tahu semua yang aku sembunyikan. Nama di sampul buku itu membuat tenggorokanku tercekat. Itu milik jurnalis yang hilang 2 tahun lalu. Yang catatannya pernah kubaca malam sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin bukunya ada di sini, padahal dia hilang di desa, bukan di dalam hutan? Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di belakangku. Lalu di kiri, lalu di kanan. Bukan satu, bukan 2, tapi banyak. Langkah kaki yang lambat, berat, dan tanpa napas. Aku memutar tubuh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu semakin dekat. Aku berjongkok, menahan napas. Cahaya senter menyorot ke sekeliling, dan saat cahayanya bergerak ke satu titik, aku melihatnya. Sebuah kepala, separuh tertanam di tanah. Matanya kosong, terbuka lebar, dan mulutnya menyeringai, seperti baru saja membisikkan rahasia yang sangat memuakkan. Aku mundur, tergelincir, jatuh menabrak pohon. Tapi saat aku mencoba bangkit, aku menyadari bahwa pohon itu berdecut. Batangnya bergetar seperti nadi yang memompa darah. Dan dari sela-sela kulit kayunya, cairan gelap menetes perlahan, merah pekat, kental, seperti darah. Hutan ini bukan hanya hidup. Ia lapar. Dan aku baru saja memberinya aroma baru untuk diikuti. Malam telah sepenuhnya menelan hutan. Langit di atas tertutup rapat oleh kanopi pohon yang rapat dan menjulang, menghalangi bahkan cahaya bulan untuk masuk. Aku hanya ditemani kilatan cahaya senter yang semakin lemah, napas yang kuatur dengan paksa, dan kegelapan yang terasa hidup. Setelah menemukan buku itu, aku tahu ini bukan lagi penelusuran biasa. Ini bukan hutan biasa. Ini adalah ruang, bukan hanya tempat, yang menyimpan sesuatu lebih purba dari kematian itu sendiri. Sebuah alam kecil yang tidak tunduk pada hukum alam manusia. Di tempat ini, waktu mengalir seperti darah yang busuk, lambat, tersedak, dan menggumpal. Aku berjalan menyusuri jalur samar di antara pohon. Setiap langkah menimbulkan suara lembab yang tidak alami, seperti menginjak jantung yang baru dicabut. Tanah di bawah seolah bernapas. Kadang terdengar suara letupan halus seperti sesuatu yang sedang mengunyah. Namun aku tak melihat siapapun. Hingga aku menemukan itu. Sebuah lingkaran batu, tersusun rapi di tengah sebuah lapangan kecil terbuka. Seperti altar,
tapi bukan tempat sembahyang. Di tengah lingkaran itu, ada bekas api yang hangus dan puing-puing kayu yang menghitam seperti habis dibakar. Di sekitarnya berserakan tulang-tulang kecil, tulang hewan, atau mungkin bukan. Tapi yang membuat tengkukku benar-benar dingin adalah simbol yang tergurat di tanah. Simbol kuno, bentuknya tidak kukenal, seperti mata yang digores paksa oleh tangan gila. Aku mengambil foto, tapi layar ponselku langsung mati. Mati total. Seperti tersedot habis energinya. Aku berjongkok untuk mengamati lebih dekat. Dan di detik itu juga, aku mendengar nyanyian. Bukan nyanyian merdu. Bukan pula teriakan. Tapi lantunan datar, lirih, yang seakan datang dari balik kulit bumi. Tiada jalan pulang. Hanya jejak arwah. Hanya daging yang tinggal. Suaranya berasal dari segala arah. Tidak ada satupun makhluk di sana. Tapi suara itu terasa dekat. Seolah-olah berasal dari dalam kepalaku sendiri. Aku mundur, tak mampu berkata apa-apa. Tapi langkah kakiku malah membawaku masuk ke dalam lingkaran batu itu, seperti ada tarikan gaib. Dan saat aku menginjak tanah di tengah lingkaran, tubuhku tertarik oleh penglihatan kilat yang menghantam otak seperti petir menyambar tulang. Aku melihat puluhan manusia, bukan makhluk, dengan tubuh setengah telanjang. Wajahnya tertutup kain merah tua yang menjulur hingga ke dada. Mereka berdiri dalam lingkaran, menggoyangkan tubuh sambil menyanyikan bait itu. Di tengah mereka, ada sosok tinggi besar dengan kepala binatang dan tubuh manusia, tangannya mencengkeram sesuatu. Jantung, masih berdenyut, meneteskan darah ke bara api yang menyala biru. Aku terhuyung. Nafasku tercekat. Penglihatan itu hilang secepat datangnya. Tapi bekasnya tertinggal seperti luka bakar di tulangku. Itu bukan mimpi. Itu memori. Aku tahu itu. Entah kenapa, hutan ini menunjukkan padaku masa lalu. Atau masa depan, di balik salah satu batu, aku menemukan kain robek, merah tua. Masih basah. Dengan darah. Tapi tak ada mayat. Hanya kain. Dan di bawahnya, tergurat kata dalam huruf yang nyaris tak terbaca. Darah harus dibayar darah. Aku tak tahu siapa yang menulisnya. Tapi aku tahu ini peringatan. Atau mungkin perintah. Langit mendadak bergemuruh. Tapi bukan suara petir. Ini lebih mirip suara geraman yang panjang, dalam, dan terlalu lambat untuk berasal dari binatang. Aku menatap sekeliling. Di ujung area lingkaran, salah satu pohon. Paling besar, paling tua, menghitam, seperti terbakar dari dalam. Asap tipis mengepul dari celah kulit batangnya, dan suara seperti tangisan bayi terdengar dari dalam pohon itu. Bukan suara nyata, tapi sesuatu yang didengar oleh jiwa. Tangisan yang memohon, atau mungkin menyesal. Aku tahu, malam ini belum akan berakhir. Dan aku telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Hutan ini sudah membuka matanya. Dan kini, ia menatap balik ke arahku. Langkahku tertatih menjauh dari lingkaran itu, tapi suara nyanyian itu terus mengikuti. Tidak lagi terdengar seperti bisikan, tapi gema. Gema dari sesuatu yang telah bangkit. Atau mungkin, sesuatu yang tak pernah benar-benar tidur. Aku berhenti sejenak di bawah pohon besar, mencoba menarik napas panjang. Namun udara malam ini tak membawa kesejukan. Yang kuhirup terasa berat, pengap, seperti menghirup abu kremasi dan serpihan tulang. Aku membuka kembali catatan tua yang sebelumnya kutemukan di dasar pohon. Di bagian belakangnya, tersembunyi beberapa lembar tipis, hampir rapuh, berisi tulisan tangan yang lebih modern. Tampaknya berasal dari orang terakhir yang pernah menyusuri hutan ini. Aku mendengar nama itu disebut malam ketiga di dalam mimpiku. Tidak dari suara manusia, tapi dari bayangan yang berdiri di antara pohon. Aku mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali aku menutup mata, suara itu makin jelas. Agra, anak tanah, peminum darah, penuntut daging. Aku membacanya dengan suara rendah. Dan saat menyebut nama itu, Agra, daun-daun di sekelilingku serempak bergemerisik, padahal tak ada angin. Seperti hutan ini merespons. Atau mengamati. Aku melanjutkan membaca catatan itu. Jika kau mendengar namanya, jangan sebut kembali. Jika kau menyebutnya lebih dari 3 kali, ia akan datang. Tak seperti setan yang muncul dari bawah, dia muncul dari dalam, dari dirimu sendiri. Tanganku menggigil. Tapi rasa takut berubah menjadi rasa tertarik yang tak bisa dijelaskan.
Seolah-olah rasa ingin tahu lebih besar dari naluri untuk hidup. Aku berjalan lebih dalam, dan menemukan jalan setapak kecil, nyaris tak terlihat, tertutup semak belukar. Tapi entah kenapa, langkahku mengikuti jalur itu seolah telah tertulis sebelumnya. Setelah menyusuri jalur itu sekitar 30 menit, aku tiba di sebuah pondok kayu kecil, nyaris runtuh, diselimuti lumut dan tumbuhan merambat. Bagian dalamnya hanya terdiri dari satu ruangan sempit, dengan satu meja, satu kursi, dan di atasnya, sebuah topeng. Topeng itu terbuat dari kayu, kasar, dengan ukiran wajah binatang yang tak kukenal. Matanya menyipit, mulutnya terbuka penuh gigi seperti manusia, dan di bagian dahinya tergurat tanda lingkaran dengan mata di tengah. Aku menyentuhnya, dan tiba-tiba dunia di sekitarku bergetar. Cahaya berubah menjadi gelap kelam, suhu turun drastis, dan suara-suara mulai terdengar dari luar pondok. Suara kaki yang berjalan di atas dedaunan kering. Pelan, serempak, tapi tidak ada satupun sosok yang terlihat dari jendela. Aku berdiri mematung. Nafasku tertahan. Pintu terbuka sedikit. Bukan karena angin, tapi karena dorongan dari luar. Lalu sebuah tangan menyelinap perlahan dari celah itu. Bukan tangan manusia. Kulitnya terlalu abu-abu, terlalu panjang, dan jari-jarinya seperti belalang yang digabung dengan jemari anak kecil. Jemari itu tidak mencengkeram atau menyerang. Ia hanya menunjuk ke arah topeng yang masih kupegang. Aku tak tahu kenapa, tapi aku memakainya. Dan saat topeng itu menutupi wajahku, seketika aku tidak lagi berada di pondok. Aku berdiri di tengah lapangan terbuka, malam hari, dikelilingi orang-orang bertudung merah yang sama seperti dalam penglihatanku sebelumnya. Tapi kali ini, aku tahu mereka bisa melihatku. Dan aku bisa mendengar mereka berbicara. Tapi bukan dengan mulut. Suara mereka menggema langsung ke dalam pikiranku. Kau telah memanggilnya. Kau telah mengenalnya. Kau telah menyebut namanya. Agra. Itu aku yang mengucapkannya. Lagi. Entah untuk ketiga kali atau lebih. Aku kehilangan hitungannya. Dan saat itu juga, bumi berguncang pelan. Dari dalam tanah, muncul retakan. Lubang menganga seperti mulut, dan dari dalamnya, asap hitam membumbung. Membentuk sosok besar berwajah kayu dan tanduk melingkar. Aku tidak bisa bergerak. Tak bisa berteriak. Topeng di wajahku menempel kuat, seolah telah menjadi kulitku. Kau milikku sekarang. Suara itu berkata, bukan dengan ancaman, tapi kepastian. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali ke pondok. Saat kesadaranku pulih, aku terduduk di lantai tanah yang dingin. Topeng itu sudah tidak lagi menempel di wajahku, tapi kini tergeletak di dekatku, masih hangat, seolah baru dipakai. Napasku berat, dan tenggorokanku terasa seperti terbakar. Sesuatu telah berubah. Tidak hanya di luar, tapi di dalam diriku. Langkahku tidak lagi membawa rasa gentar, seolah tubuhku telah dikenali hutan ini. Aku berjalan tanpa terantuk. Ranting tak lagi menyentuhku. Akar-akar tampak menyibak saat aku mendekat, membuka jalan bagai pelayan tunduk pada tuannya. Aku tahu sesuatu telah ditanamkan dalam diriku. Bukan sekadar pengetahuan, tapi warisan. Seakan-akan seluruh ingatan mereka yang pernah tersesat dan hilang di tempat ini kini hidup bersamaku. Sore mulai turun perlahan. Cahaya matahari menyaring masuk lewat sela-sela daun yang semakin gelap. Dan dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil. Dentingnya jernih, berirama lambat, seolah diputar oleh angin atau oleh waktu itu sendiri. Aku mengikutinya. Suara itu membawaku ke sebuah tanah lapang, tersembunyi di balik pohon-pohon beringin yang menjuntai seperti tabir rahasia. Di tengah lapang itu, berdiri satu sosok, wanita tua, berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang dan kelabu, menyentuh tanah. Ia duduk membelakangi matahari, dan di hadapannya ada tumpukan batu kecil membentuk semacam altar. Aku berdiri terpaku. Ia menoleh perlahan, dan aku bisa melihat matanya, kosong, seputih susu, tapi hidup. Matanya bukan milik manusia biasa. Di sekelilingnya, udara bergetar seperti fata morgana. Kau telah memakai topeng itu, katanya, meski bibirnya tak bergerak. Aku hanya mengangguk. Tak bisa menjawab. Kau telah terpilih untuk menjadi penyeberang. Penyeberang? Setiap hutan memiliki satu. Satu manusia yang tak hanya menjejak tanah ini, tapi diterima olehnya.
yang mampu membuka pintu antara dua alam, antara dunia dan yang tak lagi hidup. Aku mulai mengerti. Ritual, nyanyian, nama Agra, semuanya adalah bagian dari semacam gerbang. Dan aku telah melewatinya. Tubuhku masih di sini, tapi jiwaku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali utuh. Wanita itu mengangkat tangannya. Di telapak tangannya terbuka luka menganga yang mengeluarkan kabut tipis. Ia meniupnya ke arahku. Kabut itu melayang masuk ke wajahku, ke mata, ke hidung, ke mulut, dan seketika dunia sekitarku berubah. Pohon-pohon tetap di tempatnya. Tapi warnanya hilang. Langit menjadi keabu-abuan, dan udara diselimuti suara-suara samar, jeritan, bisikan, lolongan hewan yang tak kukenal. Tapi semua itu tidak datang dari luar. Suara-suara itu datang dari lapisan dunia yang tak terlihat, dari alam para arwah. Kau sekarang berada di tengah. Antara dunia yang hidup dan dunia yang menanti. Bisik sang wanita. Jika kau terus berjalan, kau akan memahami. Tapi jika kau berhenti, mereka akan menelanmu. Aku ingin bertanya siapa mereka, tapi jawabannya sudah ada di sekelilingku. Sosok-sosok putih transparan mulai bermunculan di balik pepohonan. Wajah mereka kabur, tapi matanya semua mengarah padaku. Meminta, menuntut, menggantungkan harapan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, jelas sang wanita. Hutan ini bukan rumah mereka, tapi penjara. Dan aku adalah kuncinya. Ia menyuruhku mendekat ke altar batu kecil. Di atasnya, terbentang lembaran kulit binatang kering, dan di atasnya tertulis simbol-simbol kuno. Tinta merah gelap, nyaris hitam, menggores huruf-huruf yang tidak kukenal. Tapi anehnya, aku bisa membacanya. Isi lembar itu adalah perjanjian. Untuk menjadi penyeberang, aku harus menerima satu tugas, membebaskan satu arwah dan menggantikannya. Kau hanya bisa menyelamatkan satu jiwa. Tapi untuk itu, kau harus menyerahkan sesuatu milikmu. Aku bertanya dengan pikiranku, apa yang harus kuserahkan? Ia tersenyum, tapi bukan senyum manusia. Senyum yang penuh duka dan pahit. Kenangan. Aku harus menyerahkan satu kenangan yang paling berharga. Entah tentang siapa aku, siapa yang kucinta, atau mengapa aku memulai perjalanan ini. Jika aku menyerahkannya, aku akan lupa. Tapi sebagai gantinya, satu arwah akan bebas dari hutan ini. Aku tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Tapi tanganku bergerak sendiri, menyentuh lembar itu, dan tiba-tiba, gelap. Aku terbangun beberapa jam kemudian. Sendiri. Sang wanita menghilang. Kabut memudar. Dunia kembali seperti semula. Tapi saat mencoba mengingat siapa aku tidak bisa. Namaku hilang. Wajah ibuku hilang. Alasan kenapa aku datang ke hutan ini menghilang. Dan hanya satu hal yang tersisa dalam pikiranku, suara. Suara seorang gadis kecil tertawa di kejauhan. Tawa itu, suara gadis kecil yang semula samar, semakin jelas dari hari ke hari. Setiap malam, ia memanggil. Kadang hanya dengan nyanyian lirih, kadang dengan tangis kecil yang memecah keheningan hutan. Dan aku, entah kenapa, terus mencarinya. Aku tak lagi membawa peta. Tak tahu dari mana aku berasal. Tapi kakiku selalu menemukan jalur yang sama, jalan setapak yang dipenuhi daun kering yang tidak pernah membusuk. Langit di atas seperti membeku dalam senja yang tak kunjung berganti malam. Lalu aku menemukannya. Seorang gadis kecil berdiri di bawah pohon besar. Pohon tua yang begitu besar hingga akar-akarnya menjulur kemana-mana. Melilit bebatuan dan batang pohon lain seolah merangkul atau mencekik. Gadis itu mengenakan gaun putih berenda yang kotor di bagian bawahnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri membelakangiku. Ketika aku mendekat, ia berbalik. Wajahnya tidak menyeramkan. Bahkan sebaliknya, polos, cantik, dengan pipi bulat dan mata lebar. Tapi tatapannya kosong. Seperti tak ada jiwa di dalamnya. Kau penyeberang, ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku sudah lama menunggumu, lanjutnya. Tangannya menunjuk ke tanah di dekat akar pohon. Di sana, ada sebuah lubang. Sempit, tapi dalam. Terlalu gelap untuk bisa melihat dasarnya. Lubang itu bukan hasil galian manusia. Lubang itu, hidup. Mereka membuangku ke sana,
bisik si gadis. Mereka bilang, aku terlalu keras tertawa. Mereka pikir aku membawa kutukan. Aku menatap lubang itu. Ada hawa dingin keluar dari dalamnya. Hawa kematian. Tapi anehnya, juga ada panggilan samar. Seolah, seseorang di dalam sana masih menunggu. Gadis itu menggenggam tanganku. Tangannya dingin, tapi tidak membeku. Justru terasa nyata, seperti anak manusia biasa. Jika kau berani, masuklah. Mereka ada di dalam. Jiwa-jiwa yang menunggu penyeberang berikutnya. Tapi, jangan jatuh. Jangan kehilangan dirimu sendiri. Aku tahu, ini bukan sekadar lubang. Ini adalah gerbang. Dengan menunduk perlahan, aku menyelipkan tubuh ke dalam lubang itu. Akar-akar bergoyang, membuka jalan. Aku turun perlahan, seperti dilahirkan kembali dari rahim bumi. Kegelapan menyambutku seperti ibu yang sudah lama kehilangan anaknya. Semakin dalam aku turun, semakin aku mendengar bisikan. Tapi bukan dalam bahasa manusia. Suara itu seperti gema yang memantul dari dimensi lain. Dan setiap gema menyentuh ingatanku, seolah berusaha mengambil sesuatu dariku. Aku tahu, tempat ini menguji jiwaku. Langkahku akhirnya mencapai dasar. Tanah di bawahku basah dan hangat, seperti denyut nadi hutan itu sendiri. Di sekelilingku ada dinding-dinding berakar, dan dari sela-selanya menyembul mata-mata. Ya, mata. Tak terhitung jumlahnya. Menyala redup dalam warna putih susu. Mereka tidak berkedip, hanya menatap, dan perlahan mulai menangis. Tangisan mereka adalah air yang menetes dari akar ke tanah. Suara tetesannya membentuk irama, dan irama itu berubah menjadi bisikan. Tebus, 1. Seketika aku sadar bahwa tempat ini adalah ruang pemilihan. Sebelum aku bisa menyelamatkan jiwa, aku harus menebusnya dengan satu kebenaran, satu luka paling dalam dari dalam diriku. Tapi bagaimana caranya, jika aku bahkan tak tahu siapa aku? Dan di antara semua mata itu, satu cahaya lebih terang muncul, sebuah sosok. Gadis kecil itu muncul lagi. Tapi kini wajahnya berbeda. Ia menangis. Air matanya berwarna hitam. Aku bukan siapa-siapa, katanya. Tapi aku ingin dikenang. Aku ingin hidup. Bahkan jika hidup itu hanya sekilas, di matamu. Ia menunjuk ke satu mata yang lebih besar dari lainnya. Dari mata itu muncul cahaya yang mengerjap, dan perlahan menampilkan bayangan. Bayangan seorang ibu, memeluk anaknya, dan mengucapkan nama yang terasa familiar. Namaku. Itulah kenangan yang hilang. Air mata mengalir di pipiku. Aku ingat. Aku datang ke hutan ini untuk mencari seseorang. Bukan orang lain. Tapi, adik perempuanku. Ia hilang dalam pendakian bertahun-tahun lalu. Nama gadis kecil itu adalah Risa. Dan sosok di depanku, gadis kecil yang menuntunku ke lubang ini. Kau, Risa. Ia tersenyum, sedih. Yang kau lihat, hanya bayanganku. Yang asli sudah lama hilang. Tapi ingatanmu, cukup untuk membawaku pulang. Hutan ini menyimpan jiwanya, dan hanya dengan mengenangnya, aku bisa membawanya keluar. Tapi harga dari semua ini adalah pengorbanan. Aku harus tinggal di sini. Jiwa yang keluar, harus digantikan. Perlahan, tubuh Risa menjadi lebih nyata, lebih kuat. Dan tubuhku mulai memudar. Aku tahu, aku tidak bisa keluar bersamanya. Tapi aku tersenyum, karena akhirnya aku menemukannya. Kesadaranku mulai mengabur, seperti lembar kertas yang perlahan larut dalam hujan. Aku tahu aku masih di dalam lubang itu, di perut hutan yang menggeliat seperti makhluk hidup, tapi tubuhku mulai transparan. Seolah eksistensiku ditukar, ditarik ke dalam akar waktu. Namun sebelum semuanya benar-benar hilang, terdengar suara baru. Kau tidak harus menyerah begitu saja. Seseorang muncul dari balik akar. Sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng kayu. Topeng itu tidak punya ekspresi, namun entah mengapa, aku bisa merasakan rasa prihatin dari baliknya. Kau adalah penyeberang. Jiwa sepertimu tidak harus tertukar. Kau bisa memilih untuk menjadi penjaga. Penjaga? Tanyaku, suaraku hampir lenyap. Hutan ini membutuhkan penyeimbang. Banyak yang datang untuk mencari, tapi mereka lupa siapa yang mereka tinggalkan. Jiwa yang tersesat butuh pemandu, bukan tumbal. Dia mengangkat tangan, dan dari dalam lubang muncul bayangan, bukan satu,
tapi banyak. Wajah-wajah manusia yang pernah masuk ke hutan ini. Beberapa menangis, beberapa tertawa tak waras, beberapa menatap kosong, terjebak dalam kekosongan antara hidup dan mati. Mereka semua masuk dengan harapan. Tapi harapan adalah jalan dua arah. Jika tidak kuat, maka hutan akan memakannya. Sosok itu mendekatiku. Ia menyentuh dadaku, dan aku bisa merasakan denyut jantungku kembali. Jika kau bersedia, kau bisa menjadi penjaga penyeberangan. Tidak mati, tidak hidup, tapi tetap ada. Kau akan menuntun jiwa-jiwa seperti adikmu, agar mereka pulang. Agar tak ada lagi yang hilang seperti dirimu. Aku menatap ke sekelilingku. Akar-akar yang tadi mencekam, kini tampak tenang. Tangisan di dinding lubang perlahan mereda, berubah menjadi alunan suara seperti nyanyian lembut seorang ibu meninabobokan anaknya. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku pelan. Topeng itu menatapku, atau setidaknya, aku merasa ditatap. Berjanjilah untuk tak pernah melupakan mereka. Jangan jadi bagian dari arwah-arwah yang mengutuk waktu. Kau harus menjadi ingatan hidup dalam kematian. Aku mengangguk, dan saat itulah tubuhku berhenti memudar. Aku bisa berdiri lagi, dan ketika kulihat tanganku, bukan lagi tangan manusia. Kulitku seperti kayu, tapi hangat. Mataku, aku tahu, kini menyala seperti para mata di akar tadi. Tapi bukan karena aku mati, melainkan karena aku mengerti. Aku berjalan keluar dari lubang, dan hutan menyambutku bukan dengan kegelapan, tapi kabut putih yang sunyi dan suci. Di bawah pohon besar itu, Risa menungguku. Namun kini ia sudah tak sendiri. Ada seorang wanita di sampingnya, ibu kami. Kau menemukan kami, kata ibuku dengan suara lembut. Tapi kini giliran kami yang menemukan jalan pulang. Mereka berjalan menjauh, langkahnya ringan seperti angin. Aku ingin mengejar, ingin ikut, tapi tanah di bawahku menahan. Dan aku sadar, aku sudah bukan bagian dari dunia mereka. Aku kini bagian dari hutan. Bagian dari batas. Sejak saat itu, aku tinggal di sana. Mengamati siapapun yang datang. Tak semua bisa melihatku. Tapi mereka yang datang dengan niat tulus, dengan luka yang menganga, dengan cinta yang belum selesai, mereka bisa mendengar bisikanku. Bisa melihat bayangku di kabut. Bisa merasa dinding akar yang terbuka pelan, mengundang mereka masuk, atau memperingatkan agar segera pulang. Aku tidak takut. Tidak sendiri. Karena setiap malam, aku masih mendengar suara Risa memanggil dari kejauhan. Tapi bukan untuk memintaku datang. Melainkan untuk mengingatkan bahwa tugas belum selesai. Dan aku, sang penjaga, masih di sini. Menunggu jiwa-jiwa yang tersesat. Malam kembali menelan hutan, dan kabut turun seperti napas tua bumi yang perlahan mendingin. Aku berdiri di antara pepohonan tinggi menjulang, seakan menjadi tiang-tiang penyangga dunia yang lain, dunia antara hidup dan mati. Tak ada lagi denyut waktu. Hanya gema kenangan yang tak pernah padam. Dalam diamku sebagai penjaga, aku mulai mengerti. Hutan ini adalah jantung dari sesuatu yang lebih besar. Ia bukan hanya tempat orang tersesat, tapi tempat kenangan terakhir tertanam. Tempat di mana semua yang terlupakan, ditampung dan disimpan, seperti museum yang tak bisa kau masuki tanpa kehilangan sebagian dari dirimu. Setiap hari, ada jiwa baru yang datang. Seorang wanita muda dengan mata sembab, memanggil-manggil nama anaknya. Ia berjalan sendirian, membawa boneka rusak dan seikat bunga plastik. Kabut menelan langkahnya, namun aku tahu, hutan akan menyaring niatnya. Ia jatuh terduduk di sebuah batu yang tertutup lumut, berbisik. Aku hanya ingin satu kali saja melihat senyum anakku. Aku berdiri di hadapannya. Tak terlihat, tapi aku tahu ia merasa kehadiranku. Ia tidak lari, tidak menjerit, hanya menangis, tanpa suara, seperti hujan yang jatuh di atas tanah yang sudah terlalu basah. Aku memanggilkan bayangan sang anak. Dari antara pepohonan, sosok kecil muncul. Bukan nyata, bukan sepenuhnya arwah, tapi cukup untuk menjadi penghibur. Anak itu berlari, tertawa, memeluk ibunya. Pelukan yang tak menyentuh kulit, tapi menembus hingga ke dalam jiwa. Seketika wanita itu memejamkan mata. Ia tersenyum, dan hutan memberinya jalan pulang. Ia pergi dengan damai, dan kabut membuka jalan kembali ke dunia. Tapi tak semua seperti itu.
Beberapa hari kemudian, atau mungkin minggu, atau bulan, karena waktu di hutan ini tak linear, datang sekelompok remaja. 5 orang, dengan pakaian lengkap untuk berkemah, dan semangat kosong di mata mereka. Mereka bukan pencari. Mereka pemburu sensasi. Datang dengan kamera, drone, dan suara tertawa yang memekakkan. Mereka menyebut tempat ini, hutan bunuh diri, hutan legenda mistis, dan menyusun narasi palsu untuk kanal horor mereka. Namun mereka tak tahu, hutan ini bukan objek konten. Ia adalah entitas hidup, dengan ingatan dan dendam. Saat malam tiba, mereka menyalakan api unggun di dekat pohon kematian. Pohon tempat orang-orang terakhir kali terlihat sebelum hilang. Salah satu dari mereka, pria tinggi dengan hoodie hitam, berkomentar sambil tertawa. Katanya arwah suka duduk di bawah sini. Kalau kamu ada, nongol dong. Biar kita jadiin thumbnail. Suara mereka membangunkan sesuatu. Aku ingin memperingatkan, tapi suara penjaga seperti aku hanya bisa terdengar oleh mereka yang hatinya terbuka. Dan mereka terlalu penuh dengan kebisingan ego. Saat tengah malam, kabut turun lebih tebal. Suara langkah kaki terdengar di antara pohon, tapi bukan milik mereka. Tawa-tawa mulai tergantikan bisikan. Bukan dari luar, tapi dalam kepala mereka sendiri. Satu persatu, mereka mulai berperilaku aneh. Yang pertama menangis tanpa sebab. Yang kedua memukul-mukul dirinya sendiri. Mencakar wajahnya karena merasa ada yang nempel. Yang ketiga lari ke tengah hutan, dan tak pernah kembali. Sisanya hanya duduk membeku, menatap api yang perlahan padam. Esoknya, hanya satu yang ditemukan oleh regu pencari, duduk di tepi sungai, memeluk kamera. Matanya kosong. Ia tak berkata sepatah pun sejak saat itu. Aku berdiri tak jauh darinya kala itu. Memandangnya, seperti juri bagi jiwa-jiwa yang mencoba melewati garis batas. Hutan telah memilih siapa yang boleh keluar, dan siapa yang menjadi bagian dari tanah ini. Di suatu malam yang begitu sunyi, aku melihat sosok lain berdiri di bawah bulan merah. Seorang pria tua dengan mantel wol tua dan tongkat kayu. Dia berjalan perlahan, seperti orang yang tahu ia tidak akan kembali. Aku mendekatinya, dan ia berbicara sebelum aku sempat berbisik. Aku datang untuk istri dan anakku. Mereka meninggal dalam kecelakaan 30 tahun lalu, tapi aku merasa mereka belum pergi. Aku ingin mati di tempat yang sama. Aku ingin membawanya ke tempat peristirahatan, tapi hutan punya rencana lain. Sosok anak dan istri pria itu muncul, berdiri di bawah cahaya rembulan. Tapi mereka tidak tersenyum. Mereka marah, bukan pada sang pria, tapi pada waktu. Kami sudah menunggu terlalu lama, kata si anak dengan suara yang pecah dan bergema. Kenapa kau baru datang sekarang? Pria tua itu jatuh bersimpuh. Ia menyesal, tapi waktu tak bisa diputar. Arwah tak bisa dipeluk ketika sudah menjadi bayangan. Dan ia tahu, penyesalannya datang terlambat. Aku berdiri di antara mereka, mencoba menenangkan, tapi hutan mengambil alih. Angin kencang berhembus, dan ketiganya perlahan larut ke tanah. Bukan mati, bukan hidup, tapi jadi lapisan berikutnya dari tanah ini. Setiap jiwa membawa kisah, tapi tidak semua kisah ingin didengar. Dan sebagai penjaga, tugasku bukan untuk menolong semua orang, tapi menyaring yang benar-benar ingin pulang, dari mereka yang hanya ingin kabur dari kenyataan. Karena hutan ini bukan tempat untuk melupakan. Ia adalah tempat di mana semua hal yang kau hindari akan menunggu. Dan menagih. Satu malam yang hening, aku merasakan perubahan dalam denyut tanah. Ada sesuatu yang terbuka. Sebuah gerbang yang selama ini terkunci oleh waktu dan janji tua, kini bergetar, seakan siap terbelah. Bukan gerbang ke dunia lain, tapi gerbang menuju inti terdalam dari hutan ini. Tempat yang bahkan aku, penjaga, jarang dekati. Gerbang itu tak terlihat oleh mata biasa. Tapi mereka yang menyesal, bisa merasakannya. Dan pada malam itu, seorang wanita datang membawa beban itu. Namanya Kirana. Seorang ibu muda yang kehilangan anaknya karena ia tinggal sebentar untuk membeli minuman di minimarket. Anak itu hilang di taman dekat rumah. Tak pernah ditemukan. Ia tidak datang dengan tangis. Ia datang dengan bunga Kamboja dan seutas tali yang dililit di pergelangan tangannya. Ia berjalan tenang,
seolah tahu bahwa setiap langkahnya menuju hutan adalah langkah terakhir dalam hidupnya sebagai manusia biasa. Aku melihatnya duduk di akar pohon besar. Ia mengeluarkan foto anaknya dari dalam tas, lalu membakar perlahan dengan korek yang gemetar. "Aku tidak minta banyak," bisiknya. "Aku cuma ingin tahu, di mana dia." Suaranya tidak menggema seperti biasanya. Hutan menahannya. Dan itu artinya, Kirana sudah terlalu dalam. Terlalu dekat dengan inti. Titik tak bisa kembali. Gerbang terbuka di hadapannya, walau tak berbentuk. Angin berhenti. Burung-burung bayangan tak lagi berkicau. Waktu meringkuk di sudut-sudut pepohonan, takut pada apa yang akan muncul. Dari tengah hutan, kabut membentuk wujud anak kecil. Bukan anaknya, tapi jiwa-jiwa anak-anak lain yang tersesat, yang mencari ibu mereka. Mereka mengerubungi Kirana, menyentuh bahunya, menarik bajunya, memanggilnya, "Ibu," dalam suara yang bukan milik siapa-siapa. Kirana mulai menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena merasa dibutuhkan. Selama ini ia merasa kosong, hampa. Tapi kini, begitu banyak jiwa kesepian memanggilnya. Dan hutan, entitas yang tidak punya belas kasih, menyadari keinginan terdalam Kirana. Ia tidak mencari anaknya. Ia mencari makna untuk tetap hidup. Dan karena itu, hutan menerimanya. Esok harinya, sekelompok relawan pencari menemukan sebuah pondok tua di tengah hutan. Pondok itu tak pernah ada sebelumnya. Di dalamnya, ada seorang wanita muda yang sedang menyuapi bayangan anak-anak dengan sendok kayu kosong. Ia tersenyum pada para pencari. "Jangan ganggu mereka, mereka sedang makan." Mereka mencoba menyentuhnya, membujuknya keluar. Tapi wanita itu tidak bisa disentuh. Ia seperti bayangan di balik kaca, nyata tapi tak bisa diraih. Para relawan kembali dengan cerita aneh. Tapi begitu mencoba mencari pondok itu lagi, tak ada satupun jalan yang sama. Mereka tersesat dan kembali ke tempat awal, dengan napas tercekat dan kenangan samar. Malam harinya, aku duduk di atas batu tinggi, memandang kabut yang tenang. Kirana telah menjadi bagian dari hutan. Ia bukan mati, tapi ia tak hidup juga. Ia adalah pengasuh jiwa-jiwa muda yang ditinggalkan oleh dunia. Sebuah keberadaan baru tercipta. Dan aku tahu, perlahan tapi pasti, bagian terdalam dari hutan mulai memiliki pusat, tempat di mana arwah anak-anak berkumpul, dan Kirana menjadi sumbu di tengah mereka. Aku tidak menentangnya, karena kadang, yang tersesat bukan butuh jalan pulang, tapi butuh tempat untuk tetap tinggal. Namun satu hal menggangguku sejak gerbang itu terbuka. Sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Sebuah suara tua, suara yang bahkan lebih tua dariku sebagai penjaga, mulai berbisik di akar-akar terdalam hutan. Ia berkata dengan suara kering seperti daun mati. "Semakin banyak manusia datang ke hutan ini, semakin banyak pintu yang bisa kubuka. Dan aku sadar, mungkin hutan ini bukan hanya tempat memanggil arwah. Mungkin ia adalah arwah itu sendiri, entitas yang selama ini hanya menunggu untuk dikenali. Dan kini ia tak lagi tidur. Langit malam semakin sering retak oleh petir yang tidak disertai hujan. Seperti amarah yang menumpuk, tapi tak menemukan jalan keluar. Kabut di hutan kini tidak hanya muncul saat malam. Ia menetap, melingkupi pepohonan siang dan malam, seolah hutan menolak matahari masuk sepenuhnya. Aku mulai mendengar suara. Bukan bisikan, bukan jeritan, tapi nyanyian. Nyanyian yang datang dari dalam tanah. Bukan dari atas, bukan dari udara, tapi dari perut bumi itu sendiri. Lembut, sedih, seperti lagu pengantar tidur yang dilantunkan oleh ibu yang sudah lama mati. Aku mengikuti suara itu, menelusuri akar-akar tua yang seolah bergerak seperti otot. Arah nyanyian membawaku ke sebuah cekungan tanah yang sebelumnya tak pernah ada. Seperti kawah kecil, tanahnya hitam seperti abu. Di tengahnya, berdiri sebuah patung batu. Tapi bukan sembarang patung. Itu adalah tubuh manusia yang membatu. Tubuh itu mengenakan pakaian khas pendaki, lengkap dengan ransel dan sepatu gunung. Namun kulitnya telah menjadi batu. Matanya kosong, menghadap langit. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari celah itu, nyanyian lembut itu keluar, bergetar pelan seperti desahan. Aku mendekat, dan aku tahu, ini bukan kejadian biasa. Ini adalah peringatan. Hutan sedang menciptakan cara baru untuk menyampaikan pesannya.
Tubuh yang membatu ini bukan korban. Ia adalah peringatan. Ia adalah penanda bahwa waktu di hutan ini telah berubah. Batas antara dunia manusia dan dunia arwah mulai larut. Di malam yang sama, 5 remaja masuk ke hutan karena tantangan media sosial. Mereka ingin membuktikan bahwa hutan pemanggil arwah hanya mitos. Membawa kamera, drone, dan lampu senter, mereka merekam setiap langkah seperti membuat dokumenter petualangan. Mereka menertawakan papan peringatan. Mereka tertawa saat melewati bekas lokasi pohon tumbang yang diyakini menjadi tempat bunuh diri. Dan mereka tertawa hingga suara nyanyian dari tanah mulai terekam di mikrofon mereka. Video terakhir dari kamera mereka tidak pernah diunggah. Tapi aku melihatnya. Dalam video itu, satu persatu mereka berhenti tertawa. Mereka terpaku, tubuh gemetar. Bukan karena takut, tapi karena terhipnotis. Salah satu dari mereka, perempuan bernama Reta, mulai mengikuti suara nyanyian itu. Langkahnya ringan, matanya kosong, seperti anak kecil mendengar panggilan ibunya. 4 lainnya mencoba menahannya, tapi tubuh Reta tak bisa disentuh. Seperti melayang dalam udara berat, dia masuk ke dalam kabut, lalu menghilang begitu saja. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, hanya keheningan. Lalu, satu persatu, mereka pun menghilang. Terseret oleh nyanyian dari tanah yang kini semakin keras. Getarannya membuat kamera terjatuh. Lensa menangkap terakhir kalinya sosok bayangan putih melewati semak, tinggi, kurus, dan tak memiliki wajah. Layar menjadi hitam. Paginya, ada guncangan kecil di bagian barat hutan. Retakan muncul di tanah, dan satu lagi tubuh membatu ditemukan. Kali ini bukan 1, tapi 5. Berdiri dalam formasi melingkar, tangan mereka saling menyentuh, kepala mereka menunduk. Seperti sekelompok anak kecil yang bermain, gelang rotan. Tapi tubuh mereka telah menjadi monumen kesombongan manusia. Dan suara nyanyian dari tanah masih terdengar. Aku tahu hutan telah berubah bentuk. Ia bukan lagi hanya tempat pemanggil arwah. Ia sedang menyusun orkestra dari jiwa-jiwa yang terjebak. Dan lagu itu adalah lagu kelahiran ulang. Hutan tidak ingin hanya menjadi tempat kematian. Ia ingin menjadi rahim yang melahirkan kembali kesunyian. Aku berdiri di ujung lembah, memandang ke arah kabut pekat yang mulai berputar seperti pusaran air. Pohon-pohon menunduk, akar merayap ke permukaan seperti tangan yang hendak memeluk. Dan nyanyian itu kini terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kembali. Pulanglah. Ibu menunggu. Anak-anak harus tidur. Suara itu menembus tulang. Membuatku menggigil bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu akan sesuatu yang tak pernah kumiliki. Seperti hutan menyentuh bagian terdalam dari jiwa manusia dan mengacak-acak memorinya. Aku tahu, di tengah hutan, telah lahir tempat baru. Sumur nyanyian. Tempat di mana suara-suara terdalam manusia diubah menjadi lagu. Tempat di mana mereka yang tak bisa melupakan, akan dibisikkan untuk tinggal. Dan mereka yang mencoba menantang, akan dibekukan selamanya dalam diam. Pagi itu dingin, padahal matahari sudah tinggi. Udara di pinggir hutan seperti berisi kabut es yang tak kasat mata. Setiap hembusan seperti menggores rongga dada. Penduduk desa sudah tak lagi berani mendekat ke batas hutan. Bahkan suara burung pun seolah tak berani menyeberang. Hutan itu kini sunyi dalam cara yang tak wajar. Aku berdiri di tepian pohon pertama, tak berani melangkah lebih jauh, tapi tak sanggup pula menoleh pergi. Karena aku tahu, aku mendengar mereka. Suara mereka, bukan hanya nyanyian dari tanah, kini terdengar jeritan samar di sela-sela bisikan dedaunan. Seolah pepohonan mulai menyimpan gema dari semua yang pernah masuk dan tak kembali. Ada yang memanggil nama, ada yang tertawa, ada pula suara-suara anak-anak yang menyanyikan lagu rakyat, tapi nadanya terbalik, menyayat. Aku menelusuri kembali jejak tempat terakhir kamera para remaja itu ditemukan. Namun hutan telah berubah bentuk. Jalan setapak menjadi buntu. Pohon-pohon seperti berpindah tempat, menutupi arah yang semula aku hafal. Bahkan batu besar yang biasa dijadikan penanda kini tidak ada. Atau mungkin telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Di tengah kebingungan, aku melihatnya, sekelebat bayangan putih di antara kabut. Tinggi, kurus, tak memiliki wajah. Sosok itu berdiri diam, lalu berbalik perlahan, masuk ke dalam rimbun dedaunan yang seolah membuka jalan hanya untuknya.
Aku mengikuti, melangkah masuk lebih dalam, walau akalku menolak. Seperti ada magnet yang menarik jantungku menuju pusat hutan. Langkah demi langkah, aku mulai mendengar suara-suara orang yang kukenal. Pertama suara ibuku. Ia memanggilku seperti dulu ketika aku kecil, menyuruhku pulang karena sudah malam. Lalu suara sahabatku yang hilang 5 tahun lalu saat mendaki. Ia memanggil namaku dengan nada lelah, seperti sudah lama menunggu. Dan kemudian suaraku sendiri. Suara yang menyerukan namaku sendiri dari kejauhan. Tapi dengan nada dingin, berbeda. Seperti suara hantu yang meniru manusia. Aku menoleh. Di balik semak, aku melihat diriku sendiri berdiri, menatap balik dengan mata kosong. Tubuh itu mengenakan baju yang sama denganku, tapi warnanya lebih pudar. Kulitnya pucat, tidak berkedip. Bayangan diriku itu berkata pelan. Kau sudah sampai. Kau tak perlu kembali. Aku berlari. Kabut mengejar. Dahan mencakar wajahku seperti kuku. Langkahku tak terarah, hanya berdasarkan naluri untuk hidup. Tapi kemanapun aku lari, suara itu terus mengikuti. Kembali. Kau lupa siapa dirimu. Akulah kau yang sebenarnya. Aku terjatuh di tepi sebuah cekungan. Dan di sanalah aku melihat mereka. Puluhan tubuh membatu. Semua dalam berbagai pose penderitaan. Ada yang menutupi wajah, ada yang memeluk lutut, ada yang berlutut menghadap langit. Mereka adalah orang-orang yang masuk dan tak pernah keluar. Kini menjadi monumen diam. Namun yang paling mengerikan adalah, semua wajah mereka mirip aku. Aku tak bisa lagi membedakan mana realita, mana ilusi. Hutan ini mengkloning kesedihan, menggandakan keputusasaan, mengulangi suara duka dari setiap jiwa yang pernah masuk. Dan ketika seseorang lupa siapa dirinya, hutan mengambil kesempatan untuk menggantikannya. Sebelum pingsan, aku sempat melihat satu pohon besar. Kulit batangnya seperti wajah manusia. Mata, mulut, bahkan bekas tangisan. Dari sela akar, mengalir cairan merah tua seperti darah. Lalu bisikan itu datang lagi. Kau sudah dipanggil. Kau tak bisa menolak. Jiwa yang terpanggil akan tinggal. Aku terbangun di pinggir hutan. Sendirian. Bajuku robek. Tubuhku luka-luka. Namun tak ada tanda bahwa aku pernah masuk terlalu dalam. Penduduk desa menemukanku, tak percaya aku masih hidup. Namun sejak hari itu, aku tidak lagi yakin siapa yang kembali. Apakah aku benar-benar masih aku? Ataukah hutan telah menanamkan sebagian dari dirinya ke dalam tubuhku? Karena malam-malam berikutnya, saat aku sendirian, aku mulai mendengar nyanyian itu. Dari balik cermin, dari bawah lantai kamar, dari dalam dinding. Suara yang sama, lagu yang memanggil arwah. Dan pelan-pelan, aku merasa, rinduku untuk kembali ke hutan mulai tumbuh. Sudah 2 minggu sejak aku keluar dari hutan itu. Tapi rasanya aku tidak pernah benar-benar keluar. Sejak hari aku terbangun di pinggir batas hutan, dunia ini terasa berbeda. Seolah ada kabut halus yang mengendap di balik pandanganku. Segalanya terasa lambat. Orang-orang bicara padaku, tapi kata-kata mereka seperti gema dari kejauhan. Aku makan, aku tidur, aku berinteraksi, tapi hatiku kosong. Ada lubang tak terlihat yang perlahan tumbuh dalam pikiranku. Dan setiap malam, mimpi itu kembali. Aku berdiri di tengah hutan. Sendiri. Dikelilingi oleh bayangan-bayangan tubuh tanpa wajah. Mereka berdiri membentuk lingkaran. Semua menghadap ke arahku. Mereka menyanyikan lagu yang sama, lagu pemanggil arwah, dalam bahasa yang tak pernah kupelajari, namun kini sangat kukenal. Di tengah lingkaran itu, ada aku. Versi diriku yang lain. Duduk dengan kepala tertunduk. Lalu ia menatap ke arahku dengan mata yang gelap, seperti 2 lubang arang yang menyala merah dari dalam. Ia tersenyum. Kau sudah separuh jalan, katanya tanpa suara. Hari ke-15 setelah pulang, aku mulai tak sanggup menahan dorongan dalam diriku. Bukan rasa penasaran, bukan rasa takut, tapi kerinduan. Kerinduan yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau kenangan. Rasa tertarik yang perlahan menjadi kebutuhan. Aku tahu itu bukan perasaan alami. Hutan telah menanamkan sesuatu dalam diriku. Dan jika aku tidak memenuhinya, aku takut tubuhku akan membusuk dari dalam. Malam itu, aku berjalan tanpa sadar. Seperti orang kesurupan.
Kaki ini menapaki jalan setapak yang tak kulihat selama 2 minggu. Tangan ini meraba pepohonan yang kuingat dengan jelas. Dan hutan menyambutku tanpa suara, tanpa perlawanan. Bahkan, seolah membuka jalan. Aku kembali berdiri di tengah-tengah area tempat semua suara berasal. Tidak ada burung, tidak ada angin, tidak ada cahaya bulan. Hanya suara-suara nyanyian arwah yang kini terdengar sangat nyata, seolah berasal dari bawah tanah. Tanpa rasa takut, aku duduk di tanah dan menutup mata. Seketika, aku tidak lagi di hutan. Aku berada di ruang yang tidak berwujud, gelap, luas, seperti dalam perut bumi. Tapi suara itu makin kuat. Seolah ratusan arwah menari dalam bayangan, menyentuh pundakku, meraba kulitku, membisikkan nama-nama yang terlupakan dunia. Dan di ujung lorong kegelapan itu, kulihat wajah-wajah mereka. Orang-orang yang telah menghilang di hutan. Mereka menatapku, tapi tidak meminta tolong. Mereka tersenyum. Lalu, seorang wanita muncul dari tengah kegelapan. Pakaiannya seperti helaian kabut. Rambutnya panjang dan menjuntai sampai tanah. Kulitnya putih, nyaris transparan. Matanya tidak memiliki bola mata, hanya 2 rongga hitam dengan kilatan ungu. Ia tidak bicara, tapi dalam kepalaku, suaranya bergema. Kau telah membuka pintu, maka kau akan menjadi penjaga. Kau akan melanjutkan panggilan kami. Karena hutan ini butuh nyawa baru. Tubuhku mulai berubah. Aku bisa merasakannya. Tanganku memucat. Suaraku perlahan menghilang. Nafasku tidak lagi menghangatkan dada. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah bagian dari hutan. Aku terbangun di luar hutan. Tapi tidak di desa. Aku berada di jalan setapak, di mana pejalan kaki sering melintas menuju desa sebelah. Tanganku menggenggam catatan kecil, tulisan tangan yang tidak kutulis. Di dalamnya, peta menuju tempat tersembunyi dalam hutan, dengan tulisan. Keindahan tersembunyi menanti mereka yang berani. Dan aku berdiri di sana, menunggu. Karena kini, aku adalah pemanggil arwah. Dan jika kau membaca kisah ini, jika kau merasa penasaran, jika dalam mimpimu terdengar suara bernyanyi, maka ketahuilah, giliranmu telah tiba. Namaku Dwi, seorang jurnalis lepas yang terbiasa menulis laporan investigasi untuk rubrik misteri dan sejarah gelap Nusantara. Saat pertama kali mendengar tentang sebuah hutan yang konon bisa memanggil arwah dan membuat orang-orang menghilang tanpa jejak, aku tak bisa menahan rasa penasaran. Kisah-kisah tentang pejalan kaki yang tidak kembali. Cerita warga yang mendengar bisikan dalam mimpi. Catatan samar tentang pohon tua yang seolah bernyanyi kala malam. Semuanya seperti mengundang, seperti memohon untuk dituliskan. Maka aku datang, membawa peta kasar dan ransel kecil berisi perlengkapan darurat, kamera, dan 1 alat rekam. Hari itu mendung. Cahaya suram dari langit menambah kesan suram pada barisan pohon yang menjulang seperti dinding hitam. Aku berdiri di tepian hutan, melihat ke dalam seperti seseorang yang menatap ke jurang nasibnya sendiri. Langkah-langkah pertamaku terasa berat. Suara dedaunan kering di bawah sepatu terdengar sangat keras, seolah hutan ini tak suka diganggu. Tapi aku terus maju. Setiap beberapa menit, aku mencatat. Suara burung lenyap dalam waktu 10 menit perjalanan. Aroma tanah sangat pekat, seperti hutan yang tak pernah dijamah. Tidak ada jalur hewan, sepi total. Tapi semakin dalam aku melangkah, sesuatu berubah. Udara mulai dingin. Seperti napas seseorang yang meniup leherku dari belakang. Aku menengok, tidak ada siapa-siapa. Kemudian aku melihatnya. Seseorang berdiri di kejauhan. Terlalu jauh untuk kulihat wajahnya, tapi terlalu dekat untuk dianggap ilusi. Tubuhnya kurus, tegak, dan diam. Aku memotret, tapi hasil fotonya kosong. Lalu dia berbalik dan berjalan menjauh. Aku mengikutinya. Itu kesalahanku yang pertama. Semakin jauh aku melangkah, semakin kabur arahku. Kompasku berhenti bergerak. GPS di ponselku tidak bisa menemukan sinyal. Bahkan suara nafasku sendiri terdengar aneh, seperti gema dalam ruangan tertutup. Aku melihat sesuatu di tanah. Sebuah catatan. Tulisan tangan yang pudar. Jangan ikuti mereka. Mereka akan membawamu ke tengah. Dan aku sadar, aku sudah di tengah. Pohon-pohon mulai berubah bentuk. Beberapa dari mereka terlihat seperti tubuh manusia yang membatu.
Dahan yang menggantung seperti tangan yang menjulur, memohon atau mencekik. Akar-akar di tanah seolah membentuk pola seperti huruf atau simbol kuno. Aku mencoba mundur. Tapi hutan ini tidak punya arah mundur. Tiba-tiba suara itu datang. Nyanyian. Lembut. Menenangkan. Tapi ada sesuatu yang sangat salah di balik harmoni itu. Seperti lagu pengantar tidur yang dinyanyikan oleh seseorang yang sudah lama mati. Aku menutup telinga. Tapi lagu itu justru terdengar dari dalam kepalaku. Selamat datang, penulis cerita. Kini kau akan jadi bagian dari kisahnya. Aku pingsan, atau lebih tepatnya, aku ditarik keluar dari diriku sendiri. Aku terbangun di sebuah rumah kayu tua di tengah hutan. Tidak tahu bagaimana aku sampai ke sana. Di depanku duduk seorang pria tua. Kulitnya keriput seperti kulit kayu. Bola matanya berwarna abu-abu pekat. Ia tidak bicara. Tapi aku mendengar suaranya langsung dalam pikiranku. Banyak yang datang ke hutan ini untuk mencari cerita. Tapi hanya sedikit yang bisa menuliskan kisahnya dan kembali. Aku tergagap. Bertanya, siapa dia? Aku dulunya seperti kamu. Penulis. Pencari kebenaran. Kini aku penjaga. Penjaga? Ia menunjuk ke dinding di belakangku. Ada deretan wajah terpahat di kayu. Ratusan. Mungkin ribuan. Semuanya tersenyum. Dan aku melihat satu yang familiar. Wajahku. Aku mencoba kabur. Tapi pintu rumah itu tak bisa dibuka. Jendela berubah menjadi dinding. Atap menghilang dan langit menjadi gelap pekat. Hutan itu menelanku. Aku kini menjadi bagian dari kisah yang tidak bisa keluar. Menjadi saksi sunyi untuk siapapun yang datang. Karena hutan tidak hanya memanggil arwah. Hutan menciptakan arwah baru. Dan jika kau membaca ini, berarti kisahku berhasil keluar. Tapi ingat, cerita ini hanya bisa keluar dengan satu syarat. Penulisnya harus tetap tinggal. Cerita yang baru saja kalian dengarkan bukan sekadar dongeng atau legenda murahan. Ini adalah serpihan dari kenyataan, realita gelap yang tersembunyi di balik bisikan alam, di balik heningnya pepohonan, dan di balik keinginan manusia untuk tahu terlalu banyak. Hutan pemanggil arwah bukan hanya nama. Ia adalah panggilan. Sebuah undangan halus yang ditujukan bukan kepada sembarang orang, melainkan kepada mereka yang haus akan jawaban. Mereka yang hatinya penuh penasaran. Mereka yang merasa bisa pulang setelah menyentuh dunia kematian. Dan seperti yang kalian dengar, tak semua yang pergi ke sana bisa kembali. Setiap nama yang hilang di hutan itu, setiap pejalan kaki, pemburu, pendaki, hingga jurnalis, telah menjadi bagian dari tubuh hutan. Menyatu dalam akar, dalam tanah, dalam bisikan angin malam yang menggetarkan dedaunan seperti nyanyian kematian. Mereka yang memanggil bukan selalu ingin ditemukan. Dan mereka yang hilang, tidak semuanya ingin pulang. Jangan tertipu oleh suara yang lembut di malam hari. Jangan percaya pada bayangan yang berjalan di ujung penglihatanmu. Jangan ikuti arah suara langkah di belakangmu saat kau yakin kau sendirian. Karena begitu kamu menjawab panggilan itu. Kamu telah memilih untuk tinggal. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami kejadian aneh saat berada di hutan? Atau mungkin, kamu juga pernah mendengar panggilan itu? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati saat menyeberangi batas antara dunia ini dan dunia mereka. Karena mereka selalu mengawasi.